Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oh ya, saya mau melanjutkan review untuk sebelumnya. Jadi sebelumnya saya review untuk Oil of Olay Microsculpting Serum. Jadi kali ini saya mau review untuk pelembabnya, yaitu dari L'Oreal Paris. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Baiklah teman-teman, untuk ingredients si L'Oreal Paris ini adalah informasinya mengandung niacinamide dan juga vitamin C aktif, gitu ya. Jadi di sini masih ada paraben dan juga masih ada fragrance, masih juga ada etanol masalah. Jadi masih ada alkoholnya juga dikit ya. Oh ya, jadi kenapa saya pilih ini? Dikarenakan selain dia ada SPF-nya juga, yaitu SPF 19, sekaligus juga melembabkan, dan dia juga seperti memberikan instan aura atau sebagai skin tone wajah juga. Jadi wajah akan seketika menjadi lebih bersih. Jadi kalau untuk yang kulitnya mungkin kulitnya nggak gelap ya, saya tidak rekomen ini ya, mungkin jadi agak sedikit abu-abu. Tapi kalau untuk kulit saya dan yang lebih bersih lagi dari kulit saya termasuk yang kulitnya tengah-tengah sih ya, itu pakai ini sih nggak masalah, nggak akan membuat jadi abu-abu juga. Jadi ini kondisinya muka saya sudah bersih, jadi saya akan coba pakai untuk si L'Oreal. Nah, begini deh teman-teman untuk hasilnya setelah pemakaian. Dia langsung membuat mencerahkan begitu ya. Ini saya sudah pakai semuanya ya. Jadi saya sudah pakai dari pembersih, lalu toner, pelembab, serum dan juga pelembab. Hasilnya seperti ini. Oke, ini udah mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi ini adalah seperti tone up skin yang seperti saya bilang. Jadi dia seperti muka kita apa adanya, tapi menjadi lebih cerah gitu. Dan ini juga langsung merata, langsung melembabkan juga. Nah, oh ya, sebagai tipsnya, saran saya kalau pakai L'Oreal ini, karena hasilnya ini adalah sebetulnya hasilnya itu sebetulnya glowing ya, jadi ini membuat kulit cerah tapi juga matte gitu. Jadi kalau untuk yang kulitnya berminyak, ini mungkin akan membuat jadi lebih tidak menyebabkan kulit tambah berminyak sih gitu. Kalau di saya kesannya hanya melembabkan, tapi jangan sampai salah toner juga sama salah serum juga. Jadi kalau misalnya pakai tonernya itu bukan yang hydrating toner, dan juga serumnya bukan yang serum yang melembabkan, itu kalau pakai L'Oreal ini di saya itu membuat jadi kulit kusam. Jadi seperti dia menyerap semua kelembaban yang di muka kita, dan muka kita menghasilkan minyak berlebih. Jadi membuatnya itu jadi kusam, nggak enak dilihat gitu. Jadi buat teman-teman pastiin aja kalau pakai ini itu pakainya yang hydrating toner dan juga serumnya serum yang melembabkan. Sebagai informasi, saya biasanya pakai serumnya itu sih double gitu. Jadi saya pakai yang serum Lanbena dan juga pakai serum dari Oil of Olay gitu. Simpulan ya buat teman-teman. Buat teman-teman yang mau membuat pertimbangan mau pakai ini apa enggak ya. Jadi menurut saya ada negatifnya, ada positifnya. Untuk negatifnya dulu ya. Jadi kalau menurut saya packagingnya ini dia nggak traveler friendly, kan terlalu berat dan gampang pecah. Jadi ukurannya itu hanya satu size. Jadi nggak ada ukuran lebih kecil, dan juga dia terbuat dari kaca. Yang kedua, sayangnya lagi dia itu nggak ada informasi di ingredients listnya di packagingnya itu, di jarnya. Kan kita nggak mungkin kan masih tetap simpan kotaknya ya. Jadi menurut saya, bagi saya secara pribadi itu penting banget.
Lalu yang ketiga, kekurangannya adalah nah, di dalam ingredientsnya ini dia masih ada fragrance, masih ada paraben, dan juga masih ada alkohol, teman-teman. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, saya nggak bilang berbahaya atau gimana ya, tapi biasanya untuk yang kulitnya sensitif dan juga kulitnya berjerawat, itu biasanya dia menghindari ini sih, biasanya untuk fragrance sama alkohol. Nah, untuk teman-teman yang kulitnya mungkin berjerawat dan juga sensitif, silakan dicoba dulu ya di belakang kuping atau di bawah dagu. Jadi cari spot-spot dulu, coba selama seminggu. Apakah memberikan reaksi negatif? Kalau misalnya aman, silakan dilanjutin. Kalau ternyata nggak aman, lebih baik segera di stop sebelum nanti terjadi apa-apa di kemudian harinya. Nah, untuk yang positifnya nih teman-teman, untuk kelebihannya, saya suka karena si L'Oreal ini White Perfect Clinical Day Cream ini, dia itu sebagai tone up skin buat saya. Jadi saya merasa kulit saya itu adalah real kulit saya, tapi menjadi lebih sehat, jadi lebih cerah, tanpa lebay. Yang kedua, dia ada SPF-nya, jadi saya nggak perlu menambahkan SPF. Yang ketiga, saya merasa produk ini adalah produk yang termasuk yang apa ya, yang bagus ya, karena dia ada dua kandungan dalam satu produk, yaitu vitamin C dan niacinamide, yang biasanya dalam produk-produk tertentu, produk-produk mencerahkan itu biasanya dia hanya ada vitamin C, niacinamide. Nah, ini dia ada perpaduan antara vitamin C dan juga niacinamide. Jadi untuk kandungannya sih, kandungan untuk mencerahkannya di sini lumayan banyak ya, dan saya suka. Lalu yang keempat yang saya suka itu adalah dia lumayan, menurut saya ya secara pribadi ini lumayan irit teman-teman. Kenapa? Walaupun harganya lumayan mahal, kalau belinya pada saat dia lagi promo di Shopee itu lumayan jadi murah. Lalu yang kedua ya teman-teman, kita tuh kalau misalnya hanya sekedar pergi ke kantor ya, untuk yang kelihatannya untuk apa ya, untuk nggak terlihat dandan banget gitu, yang mau kelihatan natural, ini cukup menurut saya untuk sekedar pergi ke Alfa atau misalnya pergi ke pasar atau mungkin juga pergi ke kantor. Kebetulan saya termasuk yang nggak terlalu suka dandan, itu saya merasa cukup karena saya nggak perlu pakai CC cushion, saya nggak perlu pakai foundation, saya nggak perlu pakai sunblock karena cukup pakai toner aja. Lalu di sini sudah sebagai saya sudah mendapatkan mencerahkannya atau pengganti CC cushion dan foundation ini di tone up skinnya yang pink itu. Dan juga saya nggak perlu pakai sunblock karena dia sudah mengandung SPF 19. Jadi kelebihan inilah yang membuat saya masih tetap stay pakai si L'Oreal Paris White Perfect Clinical Day Cream ini, gitu teman-teman. Nah, tergantung nih teman-teman, apakah termasuk kayak saya yang saya punya prinsip ready to go. Maksudnya ready to go tuh saya nggak mau ribet, saya mau pakai yang penting bagi kulit saya aman ya, lalu udah bisa dipakai gitu. Memang sih saya masih agak khawatir sama si parabennya, alkoholnya, dan juga fragrance-nya. Tapi ada beberapa kelebihan lain yang sampai saat ini saya masih stay. Saya belum menemukan lagi yang kira-kira yang affordable harganya, lalu dia aman ya, nggak ada paraben, nggak ada alkohol, lalu nggak ada fragrance, tapi juga dia multifungsi, bisa sebagai tone up skin dan juga sebagai sunblock, juga sebagai mencerahkan dan juga moisturizer. Nah, saya belum menemukan 4 hal ini di satu produk soalnya. So, saya masih stay untuk saat ini di L'Oreal. Kalau saya nanti nemuin lagi yang produk yang kira-kira saya perlu share sama teman-teman, saya pasti akan share. Demikian teman-teman untuk share kali ini. Semudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silakan di-share ke teman-teman kamu ya, supaya manfaatnya juga akan dirasakan oleh teman-teman kamu ya, karena yang seperti yang saya bilang mungkin bisa jadi pertimbangan antara negatif dan positifnya, dan juga untuk pertimbangan harganya ya. Jadi mudah-mudahan bisa, wah ini pakai apa ya saya bagusnya. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa untuk cek video saya yang lain ya teman-teman, karena ada tutorial ataupun juga ada review-review saya yang lain. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan subscribe ke channel ini agar channel ini tetap ada dan
memberikan energi, dan saya tetap semangat untuk sharing-sharing lagi yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.